Halo, Jesus loves you. Katakan sekali lagi kepada dirimu sendiri, Jesus loves me. Amin. Senang sekali datang ke Atlanta kedua kali. Dan sungguh-sungguh kota ini cakep sekali ya. Really beautiful this city. Saya dulu tinggal di Vancouver sebelum pulang ke tanah air. Dan kembali ke Indonesia tahun 1998 saat kerusuhan. Tuhan suruh saya memberitakan Injil kepada orang-orang Indonesia. Akhirnya keterusan. Tinggal di situ sampai hari ini puluhan tahun kemudian. Tahun pertama, Tuhan beri saya beban untuk memberitakan Injil kepada hanya kalangan non-Kristen saja. Dan dalam waktu 1 tahun, 300 orang non-Kristen terima Yesus. Dan mereka bukan orang Kristiani sama sekali. Mereka dibaptiskan di gereja. Jadi bukan hanya sampai angkat tangan terima Tuhan, tapi sampai dimuridkan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya menjadi penginjil juga. Lalu tahun 2000, itu kan tahun 98. 98 pertengahan. 1 tahun kemudian sudah 99 hampir selesai. Lalu tahun 2000, berapa bulan, a few months later, 1, 2, 3 bulan lagi, saya mengalami sebuah pengalaman yang sangat-sangat menyakitkan. Yaitu, dalam tidur saya, roh saya itu diangkat Tuhan, mengalami perkara supranatural, melihat sebagian dari neraka yang sudah ada hari ini. Sebelumnya saya tahu dari firman, saya juga memberitakan penghakiman Allah, tapi yang terutama tentunya memberitakan kasih Yesus. Tapi saya belum pernah terlalu highlight tentang neraka. Saya tahu itu ada, Yesus memperingatkannya. Injil itu disebut amazing grace because there is karena ada disebut sebagai kasih karunia, karena ada hukuman kekal bagi setiap orang berdosa, dan karena Tuhan Yesus membeli keselamatan kita, makanya disebut amazing grace, kasih karunia-Nya luar biasa. How can that grace be amazing if there is no gruesome punishment that we've been saved from? Karena kita diselamatkan dari hukuman kekal itu, makanya kasih karunia itu tidak bisa kita bayangkan nilainya dalam hidup kita. Yesus berkata, kau jangan bersukacita karena mujizat, bahkan bukan karena kesembuhan. Sekalipun mujizat masih terjadi hari ini, mujizat kesembuhan contohnya, mujizat terbesar itu tetap adalah keselamatan jiwa kita. Amin. Dan akhirnya saya 1 Januari itu dibawa Tuhan, roh saya itu melihat kerajaan maut. Lalu saya bangun dari tidur saya, itu bukan sebuah mimpi belaka. Kalimat pertama yang keluar dari mulut saya sambil berkeringat dingin tentunya, dan badan saya seluruhnya merasa kesakitan. Saya berkata, celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Jika tahun sebelumnya, saya memenangkan jiwa satu persatu hingga mencapai angka 300. Ketika saya taat untuk memberitakan Injil secara penuh, termasuk penghakiman itu tidak saya tutupi. Meskipun mungkin dalam memberitakan itu banyak orang jadi membenci, tapi ketaatan itu selalu pays off. Tuhan selalu merewardnya. Saya akhirnya 9 bulan kemudian setelah penglihatan, saya memberitakan Injil dengan teman-teman masuk ke kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Dalam waktu 1 tahun, 30.000 jiwa bertobat dan 9.000 orang bergabung dengan gereja kita. Bergabung dengan GMS Central Church-nya di Surabaya. Lalu tahun berikutnya lagi, seperti yang Anda lihat tadi itu kampus-kampus dan sekolah-sekolah, tahun-tahun berikutnya mencapai rekor baru, 100.000 orang dan seterusnya mencetak sejarah. Tapi bukan sebuah rekor yang kita cari, setiap jiwa berharga. You see, kalau kita disuruh pergi ke ujung bumi untuk menyelamatkan 1 orang, kita mesti mau. Dan Injil, berita Injil tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan sampai kemana-mana, termasuk Atlanta tercinta. Mari kita lihat dulu apa kata Alkitab tentang neraka. Kita buka firman Tuhan di Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 15.
Saya yakin di sini pasti ada seseorang yang perlu diselamatkan. Tuhan mengasihimu. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 saya bacakan dulu. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Surga itu ada, neraka itu ada. Bukan karena penglihatan siapa atau pengalaman siapa. Tapi karena the Bible say so, karena Alkitab mengatakannya. Alkitab adalah firman Allah, Yesus mengajarkannya. Bahwa surga itu nyata, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana mempersiapkannya untukmu. Tapi neraka juga nyata. Wahyu pasal 20 salah satu yang dibicarakan di dalam Alkitab. Surga tidak seperti ilusi atau seperti imajinasi beberapa orang. Ia lebih nyata daripada yang kita kira. Meskipun Tuhan tidak memberi kita pewahyuan sempurna surga itu kayak apa. Neraka meskipun tidak dijelaskan dengan terperinci segala sesuatunya, tapi di Alkitab here and there, di sini dan sana, kita tahu bahwa kerajaan maut itu ada. Berarti kalau ada, tidak seperti imajinasi manusia, berarti kita pasti akan berakhir di salah satu itu. Oleh karena itu Yesus mati supaya kita jangan binasa. Yohanes 3:16 bunyinya, saya tambahi satu ayat saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia memberikan anaknya yang tunggal, agar supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Perish atau binasa. Apa itu binasa? Apakah meninggal dunia itu binasa? Enggak. Nasib kita 11-12 di hidup ini, di dunia ini, ada yang hidupnya baik, ada hidupnya buruk. Ada yang hoki, ada yang seperti beruntung, ada yang apes melulu. Hidup di dunia ini tidak bisa mewakili segala sesuatu. Tetapi setiap orang pasti akan mati. Dan Alkitab mengatakan setelah itu penghakiman. Dan antara kita dengan mati itu kita nggak tahu kapan. Orang bisa sehat, nggak tentu. Orang bisa sakit, nggak tentu mati-mati. Kita nggak tahu jam kehidupan diputar kapan berhenti. Karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita berakhir di tempat yang salah. Kalau sorga nggak ada, kalau neraka nggak ada, ngapain Yesus mati demikian rupa? Kematian yang begitu jahanam. Why? If there is another way, kalau manusia hidup itu hanya segala sesuatu berakhir, hilang. Buat apa Yesus, anak Allah, turun ke dunia untuk menebus kita dan membuka jalan? Coba bayangkan. Dan ternyata di Alkitab benar nih, Yesus lebih banyak ngomong soal neraka daripada sorga. Karena kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan masuk ke sorga, jadi nggak usah tahu terlalu banyak. Alangkah baiknya sebagian besar tentang sorga itu sebuah kejutan. I don't mind the pleasant surprises. Tapi let hell not be any surprise to you. Tapi neraka jangan sampai menjadi kejutan, kita harus tahu. Supaya jangan sampai kita ke sana. Nah, di sini ada seorang rasul Yesus Kristus, sisa satu yang belum mati. Karena yang lainnya semua martir, plus satu yang mati binasa, namanya Yudas Iskariot, karena dia bunuh diri. By the way, do not commit suicide ya. Itu bungee jumping masuk ke neraka. Paham ya? Saya ngerti itu, sedikit saya tambahin. Saya dulu juga
3 kali percobaan bunuh diri. Dan saya sungguh-sungguh serius. Saya itu diselamatkan itu di ujung tanduk. Saya itu diselamatkan itu the last minute. Makanya hari ini saya berutang budi sama Tuhan untuk darah setiap orang. Kalau saya diselamatkan orang kotor seperti saya percaya setiap orang juga punya kesempatan. Tetapi keselamatan tidak bisa terjadi kecuali kalau Anda meresponi Yesus Kristus. He's the way, dialah jalan, dialah kebenaran dan kehidupan. Kalau kita nggak pernah meresponi Tuhan di hidup ini, kita tersesat, kita adalah jiwa yang terhilang. Neraka itu ada dan Yesus kerap kali mengajarkannya. Lebih banyak Yesus singgung soal neraka daripada sorga. Sadarkah Anda? Berarti Yesus memperingatkan kita. Mungkin kita berkata, neraka masa diciptakan untuk saya? Enggak, untuk iblis, makanya jangan layani setan. So kita itu bukan Pinocchio, kita punya pilihan. Kita berhak loh memilih. Itulah arti sesungguhnya manusia dicipta dalam gambaran rupa Allah. Apa bedanya manusia dengan heli? Orang-orang yang berusia di sini pasti tahu lagu itu, yang Densi nggak akan tahu. Ya, aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Ia senang bermain-main, berlari-lari sambil bermain-main. Siapa yang tahu lagu itu? Heli. Nah, semua tiba-tiba jadi anjing kan? Kemari, gak ada yang mau guguk, ayo lari-lari. Nah, pertanda usia Anda sudah bertambah. Bedanya kita sama Heli apa? Bedanya kita sama Blackie apa? Bedanya kita sama anjing apa? Kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Manusia itu punya roh. We are spiritual beings. Tapi orang yang belum terima Yesus, spiritnya mati. Makanya itu Injil harus menghidupkan di hidup ini. Bedanya di situ, dan kita punya pilihan. Hewan takluk sama nasib kita, ini punya pilihan bebas. Jadi kita nggak bisa paksakan, Tuhan nggak bisa paksakan kita masuk surga. Tuhan mati untuk membuka jalan bagi kita. But you must make your choice in this life. Di sisi sini kehidupan, bukan di sisi sana. Kalau di sisi situ udah terlambat sudah. Mari kita saya jelaskan ayat per ayat, nanti dengan sisa waktu yang ada, saya akan saksikan sedikit pengalaman saya waktu roh saya dibawa ke sana, untuk melihat sebagian, bukan seluruh neraka, tapi melihat sesuatu tempat di mana orang-orang yang sudah mati hari ini di luar Tuhan disimpan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, ini Yohanes, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya, lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini Rasul Yesus Kristus, yang terakhir, Rasul Anak Domba maksudnya. Dia itu namanya Yohanes, the Apostle John. Dia di Pulau Patmos, zaman sekarang di Yunani. Dia melihat pewahyuan tentang Yesus Kristus. Di dalam pewahyuan yang panjang itu, salah satunya yang Tuhan tunjukkan neraka sama dia. Aku, kata Yohanes, aku melihat suatu tahta putih. Tahta putih, the great white judgment throne. Tahta putih yang besar. Dan dia, D huruf besar ini, Yesus Kristus, hakim yang hidup dan mati, duduk di atasnya. Memang Yesus datang pertama kali, dia mengorbankan nyawanya. Yesus bahkan berkata, I have not come to judge the world, but to save it. Aku datang bukan untuk menghakimimu, tapi untuk menyelamatkanmu. Kedatangan Tuhan kedua kali, dia akan menghakimi semua. Pastikan kita berada di sisi domba. Aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Berarti ini pasca kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi tahta putih itu baru diestablish atau didirikan, atau barusan dioperasikan saat Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Ya, mari kita lihat apa yang terjadi sesudah itu. Karena wahyu adalah kitab nubuatan. Dan aku melihat ayat 12, orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Wait, pause, tunggu dulu. Orang mati kok bisa berdiri? Coba kita kritisi. Kecuali kalau mereka tidak bisa mati, mereka hanya meninggal dunia. Orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu.
Berarti orang mati kalau dia adalah manusia, he's more than alive. Dia lebih hidup setelah dia mati daripada sebelum dia meninggal dunia. Coba renungkan. Kita itu nanti lebih hidup setelah kita mati di dunia daripada waktu kita sekarang masih hidup di bumi. Berarti manusia nggak bisa mati. Kita hanya meninggal dunia. We cannot truly die. We only can pass away to the afterlife. Kita nggak bisa mati, Bapak Ibu. Makanya itu orang dibohongin sama setan, lu bunuh diri aja. Karena kita kira itu escape atau itu pelarian. Setelah kita membunuh diri kita mengakhiri nyawa sendiri maksudnya, bebas. Salah. Keluar mulut serigala, masuk mulut singa. When you wake up on the other side, bahkan tidak ada satu detik saya yakin, in a split of a second, dalam waktu sekejap, kau bangun. Afterlife, Anda tidak bisa kembali lagi ke sebelumnya. Sudah terlambat. Kita nggak bisa mati. Ini yang setan beritahu sama orang-orang mau bunuh diri. Akhiri aja di sini. Dalam hatinya setan, supaya aku bisa memperoleh jiwa dan nyawamu dan rohmu milikku. Supaya aku bisa tarik kamu ke kerajaan maut. Sebab nanti suatu hari, aku dilempar ke lautan api sama Tuhan. Aku mau kamu ikut sama saya. Itu kan sifat setan. Misalnya, penembakan. Orang itu loh, ada orang kadang-kadang kalau kita lihat berita, lu mau mati ya mati sendiri gitu kan. Tapi kalau orang kesetanan beda ya pikirannya. Ya ambil senjata, kalau perlu ambil machine gun. Setan tuh gak pernah mau mati sendiri. Dia selalu mau take somebody, selalu mau ngambil seseorang. Nah itu menurut sifat setan, mau tahu bapaknya kayak apa, lihat anaknya, perbuatannya. Setan gak mau binasa sendiri, dia akan berakhir di lautan api. Tapi sekarang, dia bekerja giat untuk membinasakan. Makanya Yesus berkata, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kita kira iblis itu cuma mau mencuri kesehatan kita, sukacita kita. Atau mencuri rezeki kita, membangkrutkan orang itu kena roh judi, habis semuanya di atas meja. Wah, dia jadi bangkrut, jadi orang di jalanan. Apakah itu target utamanya? No, target utama dia bahkan bukan membunuh badanmu. Target utamanya adalah membinasakan jiwamu. Makanya Yesus berkata, buat apa kamu memperoleh seluruh dunia? Tapi kalau kamu kehilangan nyawamu, what good is it if you possess the whole world? Kalau kamu kehilangan, you forfeit your own soul. Yesus tahu bahwa ujungnya itu ada keselamatan atau kebinasaan. Namun kita harus mikir kita itu mau kemana, kita harus pilih di dalam kehidupan ini. Dari ayat ini kita tahu bahwa orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta, berarti mereka tidak mati. Tapi orang mati ini juga besar dan kecil loh. Zaman sekarang anak kecil terlalu innocent loh. Itu loh orang-orang yang Gen Z yang berkata Sigma, nggak ngerti ya. Mewing. They know pornography already. Besar dan kecil itu juga bicara tentang size-nya, kaya miskin, segala ras, semua background, latar belakang, tapi juga bicara tentang usia. Tentunya saya nggak berkata bayi yang nggak tahu apa-apa. Cepet kok anak-anak itu tahu tentang dosa. Cepet banget, makanya gereja kita super serius untuk garap pelayanan anak-anak. Salah satu dari tayangan tadi yang Anda lihat, itu saya beritakan Injil ke anak-anak kecil. Tentunya saya beritakan Injil ke anak-anak kecil pakai bahasa anak kecil, tapi saya tidak kurangi kontennya, saya tidak kurangi message-nya atau pesannya. Injil tentang pertobatan sejati dan pengampunan dosa harus diberitakan sampai ujung dunia. Itu termasuk sampai ujung usia. Gak ada orang di sini terlalu tua untuk bertobat dan terima Tuhan. Gak ada orang di sini terlalu muda untuk menerima Tuhan. Kecuali kalau Anda masih bayi gak tahu apa-apa, lain cerita, itu anugerah. Aku melihat orang mati loh, besar dan kecil. Orang mati kok bisa berdiri. Ini akhirat ini. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain. Jadi ada semua kitab versus satu kitab.
yaitu kitab kehidupan. Mungkin Yohanes ini melihat sesuatu di akhirat, dia nggak bisa jelaskan dalam bahasa yang paling sederhana untuk dimengerti oleh pembacanya. Makanya dia sebut buku. Apakah itu sungguh-sungguh literally atau secara harafiah sebuah kitab? Nggak tahu, tapi intinya Tuhan itu punya memori sempurna. Semua kitab itu mencatat apa? Kita lihat ayat 12b, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dalam kitab itu salah satunya tertulis begini, I know what you did last summer. Aku tahu apa yang kamu lakukan last winter. Tuhan punya memori, gak pikun. Tuhan tuh melihat segala sesuatu. Tapi ada satu buku, bukan membuat Tuhan buta, tapi buku itu membuat Allah melihat Yesus anaknya di dalam diri kita. Kitab kehidupan. Orang yang terima Yesus, itu Yesus mengampuni dosanya. Yesus jadi tumbalnya. Asik, berarti kita boleh bebas berbuat dosa. Enggak. Kalau Anda makan Yesus, pasti ada efeknya. Enggak ada orang makan sambal, kalau Anda tidak kuat makan sambal, lalu Anda tidak kepedesan. Enggak ada orang makan racun, mulutnya enggak berbusa. Enggak ada orang makan Yesus, Yesus berkata, aku roti hidup kan. Bahkan di gereja kita perjamuan itu kan mengingat bahwa kita itu makan daging dan darah ini kan, waktu kita terima Tuhan. Enggak ada orang makan Yesus, hidupnya enggak berubah. Kalau setelah orang berkata terima Yesus, aku sekarang bisa berdosa. Toh dosaku udah diampuni, let's sin some more. Mari kita berdosa segiat-giatnya. Bohong dia terima Yesus, gak mungkin. Kalau orang terima Yesus, Yesus itu dosis keras. Kita makan Yesus, gak mungkin hidupnya itu bisa enjoy living in sin atau bisa menikmati hidup dosa, gak bisa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Yes, we can still fall into sin. Betul kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi orang yang makan Yesus sudah diambil kemampuannya untuk bisa gak rasa bersalah setelah berdosa. Atau seolah-olah gak terjadi apa-apa. Atau sama sekali gak ada bedanya dosa atau kagak. Gak bisa. Itu yang membedakan Kristen dengan Kristen KTP, Kristen sejati. Nah, Kristen KTP masuk surga enggak? Enggak. Loh, Pastor Philip siapa kok bisa menentukan ke surga enggak? Enggak, kan saya hanya memberitakan standarnya. Nanti Tuhan yang menghakimi, bukan saya. Firman-Ku akan menghakimimu. Tapi kan standarnya ada gitu loh. Standarnya ini. Yesus memberikan suatu ilustrasi. Suatu hari nanti penghakiman tinggi, semua orang akan diadili. Besar, kecil, tua, muda, rakyat, perdana menteri, presiden, politikus, pendeta, semua kena. Malah justru yang jadi guru itu penghakimannya lebih besar. Wah, itu pasal-pasalnya lebih banyak. Coba bayangkan, pada waktu kita itu dihakimi, orang mati besar dan kecil di hadapan Allah. Dibuka semua kitab. Dan ada satu kitab kehidupan, ada satu buku. Kitab kehidupan itu mencatat orang-orang yang terima Tuhan. Nah, Kristen KTP gak masuk di dalam kitab kehidupan ini. Tandanya apa? Yesus memberi ilustrasi gini suatu hari. Akan ada orang yang berkata, loh kenapa aku gak kau terima di dalam sorga? Di pengadilan itu ada yang protes keras. Bukankah engkau mengajar di kotaku? Nah, berarti dia ke gereja. Bukankah kami makan minum bersama denganmu? Berarti dia bahkan ambil komuni. Nabi Yesus berkata, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Wow, itu standar. Berarti bukan mereka yang berseru, Tuhan, Tuhan yang diselamatkan. Itu ayat. Yang ini bukan yang standar, ini firman. Bukan mereka yang cry out, Lord, Lord, yang akan diselamatkan. Bukan. Anda jangan terkejut loh nanti. Banyak orang Kristen yang Anda kira di hidup ini suatu hari gak ketemu di sorga. Tungguan. Wah, Kristen saja gak cukup. Gimana dengan pendeta-pendeta? Ada pula. Kita tidak boleh lihat orang lain. Kita harus bercermin dengan kebenaran, yaitu Tuhan. Masing-masing kita harus punya rasa takut akan Tuhan. Bahkan pendeta pun
bukan perkecualian. Karena ada orang yang berkata, aku mengusir setan demi namamu. Aku menumpangkan tangan dan menyembuhkan orang demi namamu. Sembuh gak tahu ya kan. Dan aku bernubuat demi namamu. Tuhan berkata, aku tidak mengenalmu, enyahlah. Masuklah ke tempat kertakan gigi. Apalagi kalau bukan neraka, kertakan gigi di mana ulat tidak mati dan apinya tidak pernah padam. Pendeta, yes, Anda jangan kaget. Kalau ternyata di balik jubah kependetaan, yang dia mau hanyalah uang, seksualita. Tuhan tidak memandang dan silau dengan status kita. Tuhan melihat kehidupan kita. I am the life, akulah kehidupan, maka aku akan melihat kehidupanmu. I am the truth, makanya kamu harus bercaca dengan kebenaranku. I am the way, apakah aku caramu? Cukup ngeri ya menurut saya. Lalu gitu siapa yang diselamatkan, Pastor Philip? Bukankah ada ayatnya? Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak selamatkan, bagaimana dengan orang fasik? Itu ada ayatnya. Makanya itu di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Lagu sekolah minggu itu betul sekali. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Ternyata susah ya diselamatkan. Iya, makanya Yesus mati. Nah kalau Yesus sudah mati bagi kita, kita respon itu harus serius. Kita boleh punya selera humor, tapi keselamatan bukanlah sebuah lelucon. Kok soal keselamatan, keputusanmu harus bulat. Jangan cari Yesus di agama lain, karena Yesus di agama lain tidak diajarkan sesuai firman. Bahkan kemungkinan besar juga nggak ada di agama lain. Jangan Yesus di agama Kristen aja, kalau kau buat main-main, berarti kau berjalan, tidak berjalan di jalan yang sempit itu. Makanya ada orang berkata nggak apa-apa, kita bisa diselamatkan semua agama sama. Itu adalah bohongnya setan. Semua agama sama saja. Yang beda cumanlah caranya atau jalannya. Gak bisa kita berkata begitu. Kita berkata, aku percaya Yesus, cuman aku percayalah itu salah satu jalan. Bohong. Gak konsisten tuh. Kalau Anda percaya Yesus, kenapa Anda gak terima kata-kata Yesus? Yesus berkata, aku satu-satunya jalan. Kalau Anda percaya Yesus, maka Anda percaya perkataannya. Kalau enggak kan namanya main-main. Aku percaya Yesus tapi saya punya versi saya sendiri. Kalau Anda berkata Anda percaya Yesus, I believe in Jesus, but He's not the only way. Are you joking? Are you joking? Sebenarnya kita itu memandang Yesus kayak apa sih? Kalau kita percaya Yesus itu pandang Yesus sebagaimana seharusnya. Antara kita percaya dia mentah-mentah atau kita menyebut dia seorang liar. Seorang pembohong, penipu, seorang lunatik, seorang yang gila. Karena dia berkata, aku satu-satunya jalan. Gak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. You take it or leave it. Percaya atau tolak dia. Gak bisa kita mulut berkata percaya, tapi kita tolak perkataannya. Itu namanya main-main sama Yesus. Di sini banyak beberapa di antara kita imannya masih main-main sama Tuhan. Tapi Tuhan itu mengasihi kita. Sebagian orang Indonesia di sini, sebagian bukan. Yang orang Indonesia ada jauh-jauh ke Atlanta. Pindah, mungkin pertama kali ke Amrik gak langsung ke sini. Gak ke Georgia, mungkin di mana dulu pindah atau langsung kemari. Tuhan tetap kejar tuh, sampai kapanpun Tuhan akan kirim Filipus pergi ke jalan sepi itu untuk injili sida-sida tersebut. Allah tetap mengasihimu dan menyampaikan berita ini kepadamu. Kalau Anda belum diselamatkan, please jangan main-main dengan Tuhan. Bagian di sini berkata nggak apa-apa, yang penting jadi orang baik. Jangan main-main dengan keselamatan. Alkitab mengatakan dari satu kitab kehidupan. Kitab kehidupan adalah nama orang-orang yang sungguh-sungguh terima Tuhan. Bukan berarti kita sempurna. No. Saya masih bisa jatuh dalam dosa. Saya masih bergumul dengan kelemahan. Saya tidak mau pesan yang saya bawakan ini akan menuduh orang-orang yang sedang struggling. Padahal hatinya sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu lain cerita ya. Tapi orang-orang yang main-main dengan Tuhan patut diinsafkan. Tapi kalau Anda adalah orang Kristen yang sudah selamat, hatimu sungguh-sungguh di hadapan Allah, cuman masih struggling dengan apa? Dengan kelemahan emosi. Atau bahkan jatuh bangun dalam kebiasaan buruk. Saya tidak berkata, it's okay to sin. No.
You have to fight, lawan iblis, tunduk pada Allah, dia akan lari daripadamu. Tetapi saya tidak mau Anda tertuduh. Karena keselamatan kita tidak bergantung dengan perbuatan kita. Tapi kalau hatimu sungguh-sungguh devoted atau sungguh-sungguh menyembah dia, Anda tidak akan setengah-setengah jadi orang. Sungguh-sungguh. Di sini juga ada orang-orang yang sampai sekarang belum mau dibaptis. Nah, kita tunda-tunda, seolah-olah baptisan itu opsi gitu loh. Baptisan is up to me, kapan I'm ready. Gak akan ready lah, saya garansi. Bagian antara kita juga waktu kecil pernah baptis seperti saya. Waktu itu saya baptis percik, bukan soal metodenya. Tetapi saya gak ngerti dulu umur 6 loh. Puji Tuhan untuk mama yang sudah dari kecil bawa saya ke gereja. Tapi baptisan itu saya anggap seperti dedikasi anak. Itu bagus sih. Tapi saya belum pernah ambil keputusan saya sebagai orang dewasa untuk bertobat. Makna baptisan adalah baptisan pertobatan. Hingga di Vancouver, Kanada tahun 92, yaitu 33 tahun yang lalu. Saya mengambil keputusan untuk cemplung masuk ke danau. Sebuah danau di Kanada. Waktu lagi retreat, saya berkata, baptize me. Celupin aku. Saya benar-benar mau masuk, gak cuman basah-basah, gak cuman dikit-dikit saya mau masuk semua. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Aku gak tahu nanti aku masih jatuh dalam dosa, aku gak janji, aku akan coba. Tapi hari ini, akunya belum tentu performanya, tapi Yesusnya udah bulat di hatiku. Baptiskan aku. Cemplunglah saya itu dulu. Saya masih ingat kok saking polosnya dulu waktu saya masuk, bus gitu ya. Jangan sampai waktu masuk, bus, masih mulutnya masih di luar. Nggak cukup ke dalam, immersion atau dicemplungkan. Nanti habis itu semua bertobat kecuali mulutnya. Masuk tangannya masih, meskipun baptisan tidak menyelamatkan, tapi bagi saya baptisan itu kesungguhan. Kalau memang sana serius sama Tuhan, kenapa kok maunya pacaran doang? Kenapa? Kapan kok nggak berani kawin? Baptisan itu cincin kawin. Saya tahu istri saya serius cinta saya. Terus saya berkata, will you marry me? Dia izinkan saya masukkan cincin kawin saya ke jari jemarinya. Dia masukkan ke jari saya. Kalau enggak, nanti dulu. Yesus selalu jadi pertimbangan, tidak pernah jadi keputusan hidupmu. Baptisan memang tidak menyelamatkan, tapi pertanda hatimu masih belum sungguh-sungguh. Buktinya sampai sekarang gak mau dibaptis, gak berani kawin kan? Meskipun hubungan suami istri yang saling cinta tidak berdasar cincin ini. Cincin ini hilang pun tidak akan menceraikan kami. Orang yang di samping Yesus Kristus disalibkan itu, penyamun tersebut, gak sempat dibaptis pun dia masuk Firdaus. Karena dia gak bisa berkata pada perwira Roma, permisi ya copot paku, lalu baptis dulu, lalu naik lagi, kan gak bisa. Dia harus mati hari itu, sore itu juga harus meninggal. Why? Kenapa Anda tunda-tunda baptisan Anda? Saya hari ini minta kepada GMS Atlanta. Kita itu boleh nice sama orang, tapi kalau soal keselamatan basa-basinya tiadakan. Itu di luar ya, betul ya? Langsung ada kolam baptisan. Cemplung malam ini. Ngomong kanan kirinya kalau belum cemplung malam ini. Ayo beritahu kanan kirinya. Ayo cemplung malam ini. Ternyata semua orang Korea mungkin gak ngerti ya. Coba katakan kanan kirinya. Kalau belum dibaptis Pak, ayo dibaptis malam hari ini. Katakan kanan kirinya, silakan. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Gak ada yang terlalu tua. Ada yang terlalu muda. Jangan. Saya sih enggak, gereja kita membaptiskan anak-anak kecil di atas 12. Paling tidak itu usia yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tapi nggak ada yang terlalu tua. Selama Anda tidak sekarat. Sekaranglah waktunya. Lanjut, ayat 13 ngomong soal cemplung, sekarang bicara soal laut. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka masing dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Coba Anda baca, laut menyerahkan orang mati di dalamnya. Orang yang matinya seperti Titanic misalnya, atau siapa saja. Dalam kejadian lain, orang yang meninggalnya di lautan, atau sekalipun seorang itu setelah dikremasi misalnya itu, lalu abunya dibuang ke lautan mana, tetap rohnya kembali ke Tuhan. Maka laut akan menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya. Maksudnya tidak bisa lari, no one can get away. Laut menyerahkan orang mati di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Katakan maut dan kerajaan maut.
Oke, bedanya maut dan mati apa? Bedanya maut dan mati adalah semua kita akan mati. Meskipun kita nggak bisa mati, kita ini hanya bisa meninggal dunia. Tetapi hanya mereka yang tidak punya Yesus yang mengalami maut. Misalnya giliran suatu hari saya yang meninggal dunia. Saya dan maut sudah pisah selama-lamanya. Makanya itu ada firman-Nya untuk orang yang terima Tuhan. Hai maut, manakah sengatmu? Yesus telah mengalahkan maut. Maut itu bicara tentang kematian kedua. Kita hanya bisa mati sekali, meninggal dunia. Tapi orang yang binasa akan mati kedua kali, yaitu mereka hidup selama-lamanya dalam lautan api. Nah, maut itulah kematian kedua. Saya tahu bahwa saya sudah bebas dari itu. Saya telah menerima penebusan Tuhan itu bukan dengan instalasi, karena Tuhan berkata di atas kayu salib, sudah selesai, it is done, it is finished. Tuhan tuh gak gini loh, waktu kita terima Yesus ya, 33 tahun yang lalu, saya itu maju ke depan di sebuah gereja di Indonesia, di luar negeri ya, kayak di Atlanta, cuman saya di Kanada. Saya maju ke depan terima Tuhan itu, Tuhan gak berkata gini sama saya, ini Philip aku tahu ini orang kayak apa. Dia berkata, wait and see ya. Kalau kamu bisa jadi a good boy, nanti Tuhan kasih keselamatan. You better watch out, you better not. Santa Claus is coming to town. Jesus ain't no Santa Claus. Tuhan bukan Santa Claus. Dia nggak menunggu wait and see, lihat dulu. Have you behaved? Apakah kamu sudah baik? Good boy atau or not? Apakah sudah berkelakuan sebaik-baiknya? Maybe 3 tahun dari sekarang, gua kasih keselamatan. Tuhan enggak. Hari itu juga, Yesus berkata kepada penyamun di sampingnya, hari ini kau dan aku di Firdaus. Bukan dengan installment atau instalasi. Yesus memberikannya lunas. 33 tahun lalu membuat saya terharu. Saya orang yang gak bisa nangis sebenarnya. Saya orangnya keras banget zaman dahulu. Sekarang, Tuhan melembutkan hati saya jadi cengengan kalau dalam hadirat Allah. Tapi saya terhadap setan saya tegas. Waktu saya maju ke depan, saya melihat terang. Saya nggak tahu yang gituan, ternyata pengalaman seperti itu sudah terjadi di Perjanjian Baru. Rasul Paulus pernah mengalami, lalu Yesus disebut terang dunia. Saya punya pengalaman hidup beda dengan Anda, tapi setiap kita punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Waktu saya maju ke depan, ada terang itu yang bersinar depan saya, tapi saya nggak jatuh, nggak rebah, dan terang itu mengelilingi saya. Dan terang itu berkata, I am Jesus. Saya dengar suara audible, karena memang minggu itu saya melakukan percobaan bunuh diri 3 kali. Dan hampir berhasil. Andai saya berhasil, saya pasti hari ini sudah meringkuk di kerajaan maut. Belum lautan api, karena belum Yesus datang kembali. Tapi tempat di mana orang-orang mati di laut, di darat, semuanya itu orang yang mengalami maut. Mereka disimpan di mana? Di kerajaan maut. Tapi nanti ayat-ayat berikutnya dikatakan, maka maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Laut ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Itu nanti. Tapi sekarang ini semua orang dari Adam dan Hawa yang belum bertobat meninggal dunia, tidak terima Tuhan, maka dia binasa. Itu semua disimpan di kerajaan maut, nanti finalenya ketika Yesus datang kembali dan tahta putih dan pengadilan terjadi, orang mati dibangkitin semua, yang benar sama yang salah. Lalu baru nanti akan ada verdict atau akan ada ketok palu, maut, yaitu orang-orang yang binasa semua di luar Tuhan atau yang Kristen KTP-an, bukan yang berseru Tuhan-Tuhan yang diselamatkan, dan maut dan kerajaan maut, kontainernya semua plung masukin ke lautan api. Kalau saya hari itu tidak diselamatkan Tuhan, saya hari ini sudah tidak di Atlanta City. Saya sudah ada di kerajaan maut. Dan tidak ada orang tahu di dunia ini. Paling-paling ditulis nice yang baik-baik. Karena pasti keluarga saya pasti akan menghargai saya. Pasti tulis telah meninggal dengan tenang, padahal nggak tenang hatiku. Telah kembali ke rumah Bapak, really? Sungguhankah orang Surabaya katakan? Sungguhankah setiap jiwa itu kembali ke Bapak? Betul, semua akan ke hakim, tapi tidak semua ke Bapa. Yesus berkata, enyalah, kamu tidak. Tapi kepada orang-orang yang disuruh masuk, Yesus berkata, marilah masuk dalam sukacita Bapakku. Sungguhan entah semua orang itu kembali ke Bapa.
Apa bedanya itu dengan making a wish? Banyak orang matinya itu wishing. Or unbelieving atau nggak percaya sama sekali kalau ada surga dan neraka. Paling-paling maksimal wishing. I wish. Pastilah kalau orang lagi funeral, kalau lagi penguburan nggak mungkin teman-teman berkata, hari ini kita sedih karena beliau sudah masuk neraka. Bisa dirajam itu nggak keluar dari sana. Saya pernah diperhadapkan dalam situasi seperti itu, yang mati bunuh diri soalnya. Dan yang bersangkutan itu saudaranya. Dan saya tahu waktu sebelum bunuh diri, ini di Belanda sih. Belum bunuh diri, orang itu ternyata hidup di dalam kegelapan. Tahu nggak waktu saya ditanya sama cicinya, dia ada rasa nggak puas di hati. Waktu itu dia bertanya secara privately, saya tidak ada di funeralnya, tapi dia tanya sama saya, I know that you have, kamu pasti punya, ini bukan orang Indonesia, dia berkata, Anda, Pastor Philip, pasti punya sesuatu, beritahu saya sejujurnya, karena dia nggak puas. Semua orang-orang lain, pelayan-pelayan Tuhan lain, semuanya itu ngomong yang nice, yang enak-enak didengar. Dia tanya sama saya diam, karena ini sensitif. Karena saya tahu dia berakhirnya seperti apa. Kalau Anda baca di Kisah Rasul, Yudas Iskariot seperti apa, Anda kan tahu. Meskipun kita nggak tahu, mungkin last minute, detik terakhir ya hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau lihat dari standar, kita lihat jelas-jelas fail. Total fail. Jangan punya iman lotre. Anda mau pergi ke Amerika, atau Amerika mau ke Indonesia nih. Pas lagi high season lagi. Udah nanti aja, go show aja, pasti dapat. Sampai nanti di Indo, kalau Anda bukan tinggal di sana lagi, nanti gampang, nanti kita pasti datang, nanti pasti ada yang jemput. Good luck. Kita pikirannya nanti ke akhirat, kita mati dulu, pokoknya pasti ada yang jemput deh. Kalau kita pergi luar kota aja semua di-prepare, bukankah Yesus berkata, I'm going there to prepare your house. Aku pergi situ untuk mempersiapkan bagimu. Jangan main luck atau keberuntungan. Kita pergi luar kota aja, luar negeri aja loh, yang bisa kembali nih, visanya udah ada nggak? Jangan muncul go show, visanya expired. Tadi visanya student visa. Kok ini turis yang mana? Anda harus jelas. Rental mobilnya ntar gimana, bawa uangnya berapa? Are you bringing more than $10,000 to the USA? You know how much money you're bringing? Anda tahu berapa duit yang Anda punya? Kita nggak tahu pulang ke rumah Bapak berapa dosa yang kita bawa, atau pengampunan yang sudah kita aman. Yang mana? Pastor Philip, hari ini kita datang ke gereja ngomong yang enak-enak, gitu ya. No, ini enak. Kita ngomong soal kematian yang jarang dibicarakan di luar sana. Semua orang happy birthday to you, we wish you a Merry Christmas. Everybody wishes you well. Who's telling you the truth? Siapa yang memberitakan kebenaran kepadamu? Nangkep ya? Paham ya? Setuju ya? Maut dan kerajaan maut. Kembali ke cerita tadi kan belum selesai. Saya ditanya sama cicinya. Saya bilang, dia lihat saya. Menurut Pastor Philip, saudara saya tidak sampai ya. Saya berkata, saya ngomong lagi. Kalau seumpamanya last minute, detik terakhir dia ketemu Yesus, lihat Yesus gimana ya. Please, don't give me that. I know all that. Oke. Nyampe ya, nggak nyampe ya. Nangis, tapi dia bebas setelah itu. Saya ngomong sama dia, setiap orang membuat keputusan, itu bukan salah. Kecuali kalau memang kamu suruh diperingatkan, kamu tidak peringatkan, saya sudah berusaha. Oke, bukan salah. Everyone makes their own decision. Setiap orang punya a life to live, a death to experience. Setiap orang kan punya satu kehidupan untuk mereka hidupi, satu kematian untuk mereka alami. Anda tidak bisa. Pada waktu penghakiman terakhir nanti, bahkan seorang ibu pun tidak bisa berdiri untuk anaknya dan bicara ke Tuhan. You berdiri sendiri, mamanya berdiri sendiri. Pikirkan baik-baik. Saya ketemu Tuhan 33 tahun lalu. Dan pada waktu saya di depan sana menangis, menggeru-geru.
Saya nggak pernah nangis gitu. Saya dengar suara audible. I am Jesus and I love. Nggak pernah saya itu dicintai seperti itu. Saya ngomong sama Tuhan, kau mencintai aku dikotor loh Tuhan. Itu seperti dalam sebuah trans ya, saya betul-betul di bawah suatu kuasa ilahi. Saya nggak tahu, mungkin saya lagi komat kamit, orang lain lihatnya cuma begitu atau nangis, tapi sebenarnya saya sedang dialog. Itu pengalaman supranatural untuk saya. Saya di depan situ, di sebuah gereja, saya masih ingat nama gerejanya Willingdon Church di Burnaby, British Columbia. Saya di situ, saya nangis. Saya nggak sadar rupa saya seperti apa, tetapi saya sedang dialog dengan Tuhan, tidak tahu orang lain lihatnya seperti apa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku orang kayak gini tuh tidak layak hidup Tuhan. Buat mati aja, kau rugi punya aku. Tuhan berkata, no, Tuhan tolak. Sekali lagi saya dengar suara audible, hiduplah untuk aku. Pengalaman yang singkat itu dalam terang. Ternyata setengah jam saya sudah berdiri, karena saya ingat tadi waktu saya maju ke depan itu pukul berapa, berakhir pukul berapa. Saya sisa sendiri yang altar call di depan, yang semuanya sudah balik. Dan hari itu Tuhan kasih saya keselamatan. Tanpa Tuhan uji dulu, nanti saya layak gak hidup ini? Karena itu sampai hari ini saya tahu diri. I have been saved by grace. Saya diselamatkan oleh karena kasih karunia. Saya tahu saya diselamatkan dari apa. 33 tahun lalu saya lahir baru sampai hari ini. Kalau saya mau jujur, apakah saya mulus terus? Enggak. Jatuh bangun saya banyak kurang-kurangnya. Tapi saya tahu bahwa saya sudah makan Yesus, saya gak main-main. Sungguhan loh, sejak hari itu saya itu gak bisa hidup jauh dari Tuhan. Jauh itu gak keruan. Jadi saya setengah mengagumi, tanda kutip ini agak sarkastik. Saya mengagumi orang Kristen yang bisa cuman muncul ibadah, cari Tuhan itu cuman pas setahun sekali Natalan. Kok bisa ya? Caranya gimana? Hidup jauh dari Tuhan dan fine, thank you. Ditanya orang, how are you? I'm fine, thank you. How could you be fine? Hidup jauh dari Kristus. Saya bukan mau belajar dari Anda, saya cuma mau tahu aja. Sebenarnya gimana sih? Kalau saya nggak bisa, sejak hari itu, sesuatu berubah di hati saya. I would be the most miserable man, saya akan jadi orang yang paling payah, penyok sungguh-sungguh. Emosi saya, perasaan hati saya semuanya kalau saya jauh dari Tuhan. Dan sungguhan saya nggak mampu hidup tanpa Dia. Semoga Anda makan Yesus hari ini. Bukan hanya dengarkan sebuah ceramah. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kita tahu bahwa ternyata yang makan Yesus yang namanya ditulis di dalam kitab kehidupan. 4 poin yang saya kasih apa kata Alkitab tentang neraka sebagai summary, lalu saya kasih kesaksian. Sebagai sebuah ringkasan singkat yang kita pelajari. Manusia tidak bisa mati, tapi meninggal dunia. Number 1. 2, setiap orang kan diadili tanpa kecuali. Semua Anda, termasuk saya. 3, neraka itu nyata dalam kerajaan maut sekarang dan lautan api nanti. Ingat ya, lautan api itu nanti setelah tahta putih atau setelah bahasa dunia kiamat. Setelah datang Tuhan datang 2 kali. Tapi kerajaan maut adalah tempat di mana mereka disimpan. Orang-orang yang binasa yang mengalami maut tadi disimpan sampai kedatangan Tuhan. 4, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan selamat. Saya kasih kesaksian. Apa yang terjadi di 1 Januari? Saya percaya mimpi dan penglihatan masih terjadi karena Roh Kudus kalau bekerja, anak-anak bernubuat, teruna mendapat penglihatan, orang tua mendapat mimpi. Waktu itu tahun 2000, jadi saya masih berumur 26 tahun berarti ya. Saya barusan menikah 1 tahun. Dan setelah kita itu ibadah tutup tahun. Lalu kita tidur lah, tentunya sudah tidur, dan pagi-pagi. Karena saya taunya waktu semua itu selesai itu pukul 5, tetapi perjalanan itu panjang. Jadi ternyata kalau di akhirat, saya tahu itu alam roh, nggak ada jam dinding. Waktu itu memang beda. Yang namanya waktu kronos atau waktu tiktok 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya, AM, PM itu hanya dialami di dunia. Saya dibangunkan, dalam kondisi saya melihat badan saya sendiri. Jadi itu real, seperti sekarang saya gini ya. Saya itu tahu, saya itu sekarang itu sedang melihat Anda.
Dan saya tidak merasa di sana, saya merasa di sini. Bukan hanya saya melihat oleh pemandangannya, tapi juga karena saya tahu dan saya itu lagi dalam kondisi sadar. Dalam segala kesadaran, saya tahu bahwa saya berdiri di atas panggung ini. Persis seperti itu, semua panca indera saya intact. Cuman, saya jauh lebih peka dengan perkara-perkara yang tidak kita ketahui secara fisik. Dan saya melihat seperti ada satu benang, seperti warna putih, bagus. Saya melihat seperti ini pengalaman saya ya. Makanya saya sampaikan dulu apa Alkitab dulu, lalu saya kasih pengalaman karena oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Ini adalah testimonial. Roh saya dulu pada waktu saya dulu masih mengalami kelepasan, itu saya pernah orang berkata seperti astral body, itu seperti sama setan mau dicabut, mau dibunuh nggak bisa karena roh kita itu sama tubuh kita itu attach. Kecuali Tuhan yang memutuskan itu nggak bisa putus nyawa. Dulu waktu saya lagi ditekan, ngalami tindih segala macam, wah kesetanan zaman-zaman dulu waktu saya mau bunuh diri, itu saya kadang-kadang bisa melihat waktu saya itu mau ditarik, seperti ada orang mau narik saya, itu bukan Tuhan karena kasar. Tuhan kita itu lemah lembut, itulah buah rohnya. Dan saya bisa melihat itu saya itu abu-abu yang kental gitu. Dan tidak damai melihatnya. Saya melihat seperti ada benang itu abu-abu kental, roh saya memang mati. Kayak abu. Tapi hari itu beda, saya ngalami ini dari Tuhan. Gak pernah saya alami seperti ini, tapi hari itu beda. Saya mengalami, saya melihat yang mengikatkan saya dengan badan saya itu, warnanya itu bukan putih seperti yang Anda kira putih gitu, tapi putih kebiruan bagus sekali dan itu damai. Dan itu tenang, seperti sebuah benang. Dan saya melihat badan saya di depan saya lihat istri saya. Makanya saya juga percaya, tentu semua kesaksian harus diuji. Ada orang-orang yang sudah mati secara klinis, dokternya sudah pompa-pompa sebenarnya, tapi dia bisa lihat semua kejadian itu nanti waktu dia bangun, karena Tuhan kasih dia kesempatan hidup. Ya, dia ceritakan kejadian itu sungguhnya terjadi, gak mungkin karena dia dalam keadaan tidak sadar dan sudah lurus. Dia tahu semuanya siapa dan siapa di ruangan dan pakai alat apa. Ada orang Kristen yang pernah kesaksian ketika Tuhan bangkitkan dia dari kematian. Saya tidak mati, tapi saya tentunya dalam kondisi unconscious. Saya diangkat dan saya melihat. Saya melihat istri saya melihat bantalnya, saya melihat semuanya. Lalu tiba-tiba saya berada di ruang yang berbeda. Tuhan berkata pada saya, jalan terus. Ada seorang berbicara di belakang saya. Saya tidak bisa noleh ke kiri ke kanan. Dan dia berkata, jalan terus, aku hendak menunjukkan padamu suatu tempat sebagai peringatan akan manusia. Saya berjalan dan menurut Tuhan, saya mau noleh itu nggak bisa, tapi saya damai karena dia bersama dengan saya dan saya hafal suaranya. Bukan karena audible, tapi saya tahu suara itu. Saya tahu bukan dari karakter jasmani suara tersebut, tetapi dari karakter sifatnya. Saya rasa damai dan suara itu adalah suara gembala saya, gembala agung saya. Berjalanlah saya cukup lama, dan saya lihat di situ lalu lalang tempat banyak roh jahat dalam berbagai wujud, tidak seperti horor film, tapi dalam segala macam kelibet-kelibet gitulah bahasa saya kalau bahasa Surabaya, kelibet-kelibet gitu, cepet-cepet gitu. Mereka seperti di dalam dimensi yang kita tidak kenal, itu berjalan lalu lalang ke sana seperti hendak menuju satu tempat dan pergi dari tempat itu. Keluar masuk roh jahat itu dari jalan itu semua jalan ke jalan yang bau bukan main, kering bukan main, nggak ada oksigennya. Tapi saya tidak nafas pakai paru-paru karena paru-paru saya ada di kamar di Surabaya. Saya di situ, Tuhanlah menjadi sumber kehidupanku. Saya berjalan, tempat itu perjalanannya panjang dan penuh dengan kotoran. Sampailah setelah perjalanan panjang, gak mungkin itu 1 jam. Itu lama sekali karena saya ngerti. Waktu itu terasa seperti apa, persis di situ, cuman di situ gak ada waktu. Berdirilah saya di sebuah gerbang yang ujungnya gak kelihatan. Benar-benar lebar, jadi ingat saya lagu itu di dalam dunia ada 2 jalan. Gede banget itu ujung sama ujung gak kelihatan dan atasnya itu ada tulisan yang gentayangan yang bergerak-gerak dan tulisan itu Tuhan pasang di situ dan tidak ada yang bisa mencabutnya. Dalam tulisan itu seperti dalam bahasa malaikat yang artinya lembah kekelaman, lembah penyiksaan. Dan suara di belakang saya berkata, bukalah pintu ini. I want you to see. Dan dalam segala ketakutan saya buka, tapi pintu itu sebelum saya buka, dia terbuka sendiri. Pintu itu terbuat yang saya lihat, saya ngerti seperti bahasa penglihatan, itu seperti buku, seperti apa, enggak seperti apa-apa, sulit untuk dijelaskannya. Tapi pintu itu saya tahu kalau saya pegang, orang waras tahu kalau saya sampai jamak,
tangan saya pasti akan terluka. Itu pintu seperti terbuat dari kayu yang kasar, yang lapuk, yang tajam. Seperti kayu salib gitu. Itu sudah di luar penebusan Kristus. Dan waktu saya buka pintu itu, kegelapan itu bisa keluar. Biasanya kalau kita buka pintu, nyalain lampu, kegelapan ya sirna. Ini kegelapannya itu bisa jalan. Makanya saya ngerti kenapa disebut dengan spirit of darkness. Dan waktu saya buka itu, baunya setengah mati, baunya itu nggak tahan, tapi Tuhan yang tahan, Tuhan memberi saya kekuatan di belakang saya. Itu bau daging terbakar. Tapi saya nggak lihat api sama sekali, karena itu bukan lautan api. Itu adalah tempat, saya tanya sama Tuhan, ini apa lembah penyiksaan? Orang di belakang saya berkata bahwa ini adalah tempat untuk di mana orang-orang yang binasa disimpan. Siapa yang menjadi raja di situ? Tuhan raja di atas segala raja. Tapi tentunya di situ ada rajanya. Lucifer adalah rajanya. Karena kerajaan maut itu, Anda harus tahu, hari ini iblis dan antek-anteknya belum dilempar ke lautan api. Dia masih bebas. Dia hanya tidak bebas bekerja di kota atau di rumah, di mana ada orang-orang Kristen yang lahir baru yang penuh Roh Kudus mengikat dia dengan kunci kerajaan sorga. Dan di negara di mana orang-orang Kristen berdoa, anak-anak Tuhan berdoa, maka di situ dia tidak bisa merajalela. Setan itu belum dihukum. Kita hanya bisa dihakimi oleh anak-anak Tuhan yang mengeksersis, yang mempraktekkan imannya. Makanya terjadi kelepasan dan sebagainya. Tuhan itu baik memecah-mecah kekuatan setan di seluruh dunia. Sehingga kalau misalnya Amerika bejat, Indonesia nggak ikut. Indonesia nanti kalau kacau okultisme, sana nggak ikut. Iblis itu dipisah-pisah dengan yang namanya samudra dan lautan. Kalau enggak, manusia bisa sekaligus memberontak sama Allah dan binasa dalam sehari. Jadi setan itu belum dilempar ke lautan api. Jadi saya melihat di sana itu gentayangan semua spirit. Dan tempat itu penuh, jubel-jubel penuh. Tidak seperti hari ini ya, di banyak negara, gereja itu kosong-kosong. Memang betul-betul setan itu populer sih. Itu sungguhan. You see, tidak semua orang yang diselamatkan. Bukan karena Tuhan tidak mau, karena mereka tidak mau. Jubel-jubel di sana banyak sekali, luar biasa. Dan terang di belakang saya itu menerangi sehingga saya bisa melihat sedikit. Saya melihat itu bisa dari sini sampai sampai belakang situlah, masih bisa lihat. Saya bisa melihat, dan saya melihat berbagai macam adegan di sana. Ternyata di tempat kerajaan maut setan belum disiksa. Makanya setan itu tahu ketika di Gerasa Yesus datang, itu loh yang rohnya masuk ke babi, dia sudah berkata, dia takut. Tapi Tuhan itu kan tidak pernah mengingkari firman-Nya sendiri. Waktunya belum tiba. Setan itu ketakutan dulu, dia paranoid. Dia berkata, apakah engkau anak Allah datang ke sini untuk menghukum aku sebelum waktunya? Suruh aku masuk ke babi. Ya. Jadi setan tahu bahwa suatu hari dia akan dilempar ke lautan api, tapi sekarang belum waktunya. Dan di sana saya melihat, semua roh-roh jahat itu benar-benar telah memiliki setiap roh manusia yang sudah binasa itu. Mereka semua sudah jatuh ke tangan iblis. Dan setan itu banyak. Saya lihat, banyak Paul. Saya nggak tahu persisnya karena saya dalam keadaan panik, tapi untung Tuhan kasih saya damai sejahtera, damai keselamatan yang saya terima 33 tahun lalu itu menyertai saya kemanapun saya pergi, termasuk dalam pengalaman. Ada sebuah immense peace. Tapi saya panik secara emosi karena saya lihat semua penyiksaan yang terjadi dan iblis itu menjadikan mereka bulan-bulanan di kerajaan maut. Salah satu yang saya lihat, dari ujung sebelah sana itu ada banyak roh-roh jahat. Saya tidak bisa jelaskan wujudnya, tetapi mereka kelibat-kelibat tadi. Itu membawa satu orang yang dibopong oleh mereka rame-rame. Kadang-kadang saya bisa kelihatan orang, kadang tidak, karena terlalu banyak yang mengerumuni dia. Dibawa dari sedikit ke tengah, dibawa kembali ke pintu gerbang. Anda perlu tahu, orang-orang yang berada di ujung pintu gerbang itu adalah orang-orang yang baru mati. Yang di ujung sana-sana itu lautan api, tidak ada satu pun berani deketin. Setan nggak berani deketin, roh-roh jahat nggak berani deketin, manusia nggak ada satupun yang dekat situ. Sebab siapapun yang mendekat ke lautan api itu, ulat-ulatnya akan muncul. Dan tidak bisa mati. Saya mendapatkan pengertian waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa ujung-ujung itu? Kenapa kok belum ada satupun baik setan, roh jahat maupun manusia yang dimasukkan ke lautan api itu sebelum tahta putih? Sebelum.
sebelum akhir zaman. Tapi saya melihat ada satu orang dibawa, bukan mendekati, tetapi paling tidak dekat di gerbang. Menurut saya ya, asumsi saya, Tuhan tidak berkata, orang ini matinya sudah ada 100 tahun, ratusan tahun kali. Ini bukan orang yang barusan mati 1-2 tahun ini. Dia dibawa masuk dekat sini, dan waktu dibawa, saya lihat tengkorak, tetapi flesh atau dagingnya itu sudah meleleh. Ternyata kalau kita nanti suatu hari di sorga diberi tubuh kemuliaan, orang-orang di neraka itu akan ada tubuh kebinasaan. Makanya Yesus berkata, kalau matamu berbuat berdosa, cungkilah. Lebih baik one eye check masuk sorga. Daripada nanti tanganmu yang kau tidak penggalah yang membuat kamu berdosa melulu, itu akan dibawa masuk ke dalam api neraka. Jadi ternyata kita nggak gentayangan. Kita semua itu seperti orang mati tadi besar kecil itu akan berdiri, berarti kita nggak ngawang, kita nggak terbang. Kita semua bukan kasperan, kita bukan ghost, di situ kita akan in eternal body. Tapi di kerajaan maut itu body itu, orang itu gak bisa mati. Orang cari mati gak bisa. Buat aku mati aja karena mereka disiksa, mereka kepingin mati. Gak bisa mati, oke? Cannot die. Dan saya melihat bapak tersebut, saya tahu itu laki karena saya lihat dari rahangnya. Dan dibawa maju. Saya rasa dia bukan orang-orang Asia karena saya lihat dia itu orang yang besar. Kecuali kalau orang Asia yang besar saya gak tahu. Tapi dibawa mendekat, tidak terlalu dekat tapi cukup dekat untuk saya lihat. Dan mereka semua tertawa-tertawa dan mereka mencanting-canting seperti mantra-mantra yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan di antara mantra-mantra itu tiba-tiba saya pick up a word yang Tuhan buka telinga saya untuk mengerti. Mereka berteriak masturbasi, masturbasi. Ternyata dosa seks bukan dosa pertama, tapi juga dosa purbakala. Masturbasi, masturbasi ya tentunya pria itu gak bisa apa-apa. Saya tanya sama Tuhan, kenapa kok orang ini dibawa dari situ, dibuat main-main. Dia itu sudah terdorong, tergeser sendirinya dalam antrian. Tapi nggak ada satu orang pun mendekati ke lautan api itu, sampai satu titik mereka berhenti. Itu saking penuhnya tempatnya. Dan karena dia ini dibuat main-main, maka dibawa lagi kembali ke antrian pertama. Dibawa lagi ke dekat gerbang. Dan orang ini, tidak ada satupun setan berani jamah. Kemarin pada waktu di New York, saya jelaskan adegan yang lain saya lihat itu mereka semua all over her. Ini dosa perzinahan all over her. Tapi yang ini tidak ada yang berani jamah, karena dia sudah keluar ulatnya. Ketika dia berkata, masturbasi, pria itu juga tidak berkutik, tapi saya tahu he's in great pain, dalam sakit yang luar biasa, ulat itu semburat keluar dari semua lubang mukanya. Dan lubang kemaluan. Dia seorang pria, tapi kemaluannya sudah meleleh badannya. Karena dia mendekati ke sana sedikit, siapa menghirup belerang yang di seberang sana, ulat-ulat yang tidak mati-mati, tertakan. Dan orang itu hanya berkedip-kedip, tertakan gigi, the jaw, atau rahangnya terkatup-katup. Dia tidak bisa teriak, mungkin dia teriak, kita tidak dengar karena di situ rame banget. Rame terdengar hujatan demi hujatan yang tidak henti-hentinya. Rame terdengar, tapi tidak ada satupun yang sanggup lagi menyebut Yesus di mulutnya. Mereka hanya bisa menghujat Allah pakai nama umum Tuhan, yaitu Tuhan, Allah, itu aja, Tuhan maksudnya. Just God in general. Tapi mereka tidak bisa sebut Jesus Christ. Tidak bisa. Kalau mereka sebut itu, mereka selamat. Dan saya melihat di situ pria itu dijadikan bulan-bulanan, tapi tidak satu pun roh jahat itu berani pegang. Karena seluruh roh jahat itu sekalipun mempermainkan dia, karena setan itu personalitinya, kepribadiannya seperti Joker gitu ya, gila gitu ya. Makanya tidak heran orang kalau benar-benar ditekan setan, all kinds of depression, semua depresi akan tiba di dalam diri orang itu. Tapi mereka sekalipun gila, mereka takut. Mereka takut. Mereka tidak ada satupun yang berani pegang. Karena orang yang sudah menghirup ke dekat sana, semua belerangnya, ulatnya akan tumbuh sendiri dari dalam. Dan itu semburat keluar dan membuat saya hampir muntah dalam tidur saya. Kata Tuhan, saya teriak-teriak, tapi saya nggak mau teriak di sini. Saya bilang, stop. Dan bolak-balik kalau setiap kali saya paksa Tuhan, hentikan, bawa orang itu hidup, kasih dia kesempatan lagi. Saya cuman Roh Kudus dalam diri saya memberi saya ayat. For everyone to live is once, then judgment. Bagi setiap orang hidup hanya sekali, lalu bangkit. Saya tidak dapat apa-apa, kecuali saya mendengarkan juru selamat saya sesekukan menangis di belakang saya. Saya dengar satu orang, bahkan nafasnya pun sepertinya saya bisa merasakan. Seseorang di belakangku menangis, saya mau noleh, tidak bisa. Leher saya dibuat kaku, tegar tengkuk, melihat ke depan. Dan dia menangis sekuan, tidak menjawab saya. Tapi roh Allah yang sudah ada di dalamku, munculkan ayat-ayat rema.
For man, a man to live is only once. Hidup manusianya sekali. Setelah itu. Bukan Tuhan tidak mau keluarkan. Orang itu memang telah memilih seumur hidupnya. Mau. Tuhan tidak bisa melanggar hak ciptanya. Bahwa setiap kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah, berarti setiap orang punya pilihan. Bapak, Ibu, Saudara, nomor 1, Anda yang belum diselamatkan, berilah dirimu diselamatkan dan didamaikan dengan Allah. Nomor 2, Anda yang sudah diselamatkan, preach the gospel, will you? Don't be a coward. Jangan jadi pecundang. Beritakan Injil. Mau tahu kenapa kita beritakan Injil mati-matian? Kalau tidak ada neraka? Ngapain mending liburan? Tapi karena ada sesuatu yang menunggu, penghakiman yang menanti, maka berita ini harus sampai kemana-mana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, yang menyerahkan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sudah lakukan bagian saya harap Anda membuat pilihan. Mari kita semua bangkit berdiri.